Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Fidiana dengan NIM 070. Saya dari kelompok 9 sebagai moderator. Perkenalkan anggota kelompok 8 yaitu 1. Revalina Berliani dengan NIM 037, 2. Adinda Arvisa dengan NIM 011 akan mempresentasikan tentang komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis. Tujuan komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Karakteristik sektor publik sangatlah berbeda dengan sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada keduanya sektor tersebut juga berbeda serta memiliki keunikan tersendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengolahan pada masing-masing organisasi harus diperdalam lagi supaya kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta. Di sini ada perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Yang pertama, perbedaannya ada tujuan. Akuntansi sektor publik tujuannya kesejahteraan masyarakat, sedangkan akuntansi sektor swasta tujuannya keuntungan. Perbedaan kedua, organisasi sektor publik yaitu sektor publik sendiri. Akuntansi sektor swasta, organisasi swasta. Perbedaan ketiga, keuangan. Akuntansi sektor publik itu negara, sedangkan akuntansi sektor swasta itu individu atau perkumpulan. Dasar hukum akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Dasar hukum akuntansi sektor publik ada 3. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Lampiran 1 Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran 2 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Lampiran 3 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, Lampiran 4 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran. Yang kedua, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 2 Laporan Arus Kas, PSAK 3 Laporan Keuangan Interim. Yang keempat, PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasi, PSAK 5 Pelaporan Segmen atau Revisi 2000. Yang ketiga, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Dasar hukum akuntansi sektor bisnis atau swasta. Yang pertama, pedoman standar akuntansi keuangan PSAK, yaitu pedoman yang harus dipatuhi dan diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan laporan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting agar laporan keuangan dapat dipahami, lebih berguna serta tidak menyesatkan. Yang kedua, standar profesional akuntan publik, yaitu SPAP, yaitu meliputi pernyataan standar auditing, pernyataan standar atestasi, pernyataan jasa akuntansi dan review, pernyataan jasa konsultasi, dan pernyataan standar pengendalian mutu. Standar ini diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Saya Adinda Arvisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai indikator kinerja akuntansi sektor publik. Nah, jadi indikator kerja akuntansi sektor publik adalah efisiensi, efektivitas, dan juga ekonomi. Nah, efisiensi, suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas 1. Semakin besar angkanya, akan semakin tinggi pula tingkat efisiensinya. Lalu efektivitas. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah ekonomi. Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan dalam sektor publik dan juga sektor swasta. Setiap organisasi yang bergerak di sektor publik maupun sektor swasta ingin mencapai tujuannya melalui sumber daya yang tersedia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan pula suatu perencanaan yang terdiri dari proses perencanaan, yaitu strategi yang digunakan untuk memiliki atau memodifikasi, menambah ataupun mengurangi aktivitas. Lalu ada proses pengendalian, yaitu penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin bahwa proses perencanaan itu dapat dilakukan. Nah, berikut merupakan perbedaan antara perencanaan sektor publik dan juga perencanaan sektor swasta. Sektor publik disusun bagian perencanaan, organisasi, staf, ataupun pengelola organisasi, sedangkan sektor bisnis disusun oleh para pegawai serta manajemen yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, sektor publik disahkan dengan regulasi publik, sedangkan sektor bisnis itu disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik ataupun pengelola perusahaan. Hal yang ingin dicapai di sektor publik adalah kesejahteraan publik, sedangkan untuk sektor bisnis, hasil yang dicapai adalah meraup profit yang tinggi, serta peningkatan kekayaan dan juga pertumbuhan organisasi. Oke, untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai penganggaran dan juga realisasi anggaran dalam sektor publik dan juga sektor swasta. Penyusunan anggaran sektor publik itu dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, sedangkan penyusunan anggaran pada sektor privat itu dilakukan di bagian keuangan, pengelola perusahaan, ataupun pemilik usaha. Penganggaran sektor publik disahkan oleh wakil masyarakat di DPR ataupun DPRD, legislatif, dan Dewan Pengurus, sedangkan untuk sektor privat disahkan oleh pengelola perusahaan ataupun pemilik usaha. Lalu, realisasi anggaran sektor publik kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi, sektor privat kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk sektor publik, itu partisipasi konsumen selama proses realisasi anggaran, sedangkan sektor privat partisipasi konsumennya setelah mendapatkan output atau produknya. Sekian materi yang dapat kami paparkan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, saran, maupun sanggahan, bisa kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.